Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan oleh program studi. Tentunya kalau kita cermati salah satu alasan berdasarkan landasan hukum tadi itu adalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Sama kalau Anda ingat kampus mengajar yang diikuti oleh beberapa mahasiswa, itu kan dikirim ke atau ditempatkan pada tempat mengajar yang memang akreditasinya masih rendah. Itu alasannya, jadi dilakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ini ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh program studi seperti yang sudah saya sampaikan tadi kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang terbaru ada satu tapi masih dikaji, yaitu Pembela Negara. Khusus untuk 8 BKP ini yang akan kita sampaikan malam ini khusus asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi ini asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. Bisa dilihat dari skor PISA, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari bawah. Kemudian jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan, baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun daerah kecil tentu dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain, satu, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Itu tujuan dari asistensi mengajar di satuan pendidikan. Sekarang, insya Allah dalam waktu dekat, asistensi mengajar di satuan pendidikan ini akan kita lakukan, program studi pendidikan matematika akan melakukan ini. Jadi akan kita buka pendaftaran untuk program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, satu hal yang perlu Anda pahami bahwa kegiatan yang kita lakukan ini seperti asistensi mengajar, itu tidak hanya menggantikan atau sebagai mata kuliah yang relevan dengan pengenalan lapangan persekolahan lanjutan di semester 6. Nah, tetapi asistensi mengajar ini, asistensi mengajar di satuan pendidikan itu bisa saja mengcover beberapa mata kuliah yang ada di semester 5, 6, dan 7. Jadi fasilitas yang kita berikan sebagai kewajiban program studi untuk memfasilitasi mahasiswa mengambil 60 SKS di luar program studi, itu kita mulai di semester 5, 6, dan 7. Jadi 1, 2, 3, 4 tetap berada di kampus, 5, 6, 7. Itu yang memungkinkan Anda kuliah di prodi lain, di Unismu, atau kuliah di prodi lain di luar Unismu, serta dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang lain, seperti asistensi mengajar, atau di luar perguruan tinggi. Nah, hak belajar yang kita siapkan 3 semester ini di 5, 6, 7, seperti misalnya asistensi mengajar di satuan pendidikan, jika Anda mengambil itu, ada kemungkinan beberapa mata kuliah bisa tercover nilainya dari program asistensi mengajar yang Anda ikuti. Tetapi itu tentu kita akan berbasis pada berapa lama Anda melakukan kegiatan asistensi mengajar dan berapa mata kuliah, berapa capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang relevan dengan kegiatan yang Anda lakukan di satuan pendidikan. Taruhlah misalnya,
Kalau Anda melakukan asistensi mengajar, karena Anda lakukan di satuan pendidikan, besar kemungkinan di semester 6, Anda tidak lagi pengenalan lapangan persekolahan lanjutan. Bisa ulangi? Karena Anda nanti memprogramkan mata kuliah melakukan kegiatan ini di semester 5, pada saat Anda mengambil kegiatan asistensi mengajar pada semester 5 dan keluar nilainya, bisa jadi di semester 6 Anda tidak lagi akan melakukan pengenalan lapangan persekolahan lanjutan, karena kegiatan yang dilakukan di pengenalan lapangan persekolahan lanjutan itu sudah Anda lakukan pada saat asistensi mengajar. Kemana nanti akan dikonversi kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan pada saat asistensi mengajar, itu bergantung berapa banyak kegiatan yang Anda lakukan pada saat asistensi mengajar, dan berapa kesesuaian dengan CPL yang ada di program studi pendidikan matematika. Kalau di semester 5, ada kemungkinan kalau Anda melakukan asistensi mengajar, Anda bisa lulus di mata kuliah aplikasi komputer dalam pembelajaran. Kalau misalnya Anda lakukan Anda membuat aplikasi-aplikasi di komputer yang kemudian Anda gunakan dalam pembelajaran. Berarti Anda sudah tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan di situ, sebab itu sudah terakomodir di asistensi mengajar Anda. Atau misalnya, kalau ternyata yang Anda lakukan pada saat asistensi mengajar sudah ada di micro teaching, ada CPL-nya di micro teaching, maka tentu dua mata kuliah yang bisa terpenuhi lewat kegiatan asistensi mengajar, yaitu micro teaching dan aplikasi komputer dalam pembelajaran. Itu yang mungkin di semester 5. Nah, kemudian masuk di semester 6, juga ada beberapa mata kuliah yang mungkin saja tidak lagi Anda ambil setelah Anda mengikuti program asistensi mengajar. Seperti pengenalan lapangan persekolahan lanjutan. Kalau itu kemungkinan besar iya. Jadi kalau Anda ambil semester 5, otomatis Anda menabung. Nilai Anda ditabung, nanti di semester 6 Anda tinggal memprogram saja, karena nilai Anda sudah bagus, sudah ada. Nanti akan diinput pada akhir semester di semester 6. Kemudian yang mungkin juga di semester 6 sebagai tabungan dari program asistensi mengajar adalah mata kuliah problematika pembelajaran matematika. Jika pada saat Anda asistensi mengajar, selain mengajar sebagai bentuk PLP lanjutan, juga Anda mengkaji problem-problem pembelajaran matematika yang ada di sekolah. Gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya Anda menggunakan komputer dalam pembelajaran, berarti kan tercover lagi mata kuliah semester 5. Micro teaching sudah jelas kalau mengajar, berarti di semester 5 ada 5 SKS. Kemudian di semester 6, 3 PLP, kemudian problem 2, 5. Berarti 5 tambah 5, 10 SKS. Kemudian di semester 7 juga yang mungkin adalah sistem pembelajaran daring. Kalau misalnya nanti pada saat asistensi mengajar, Anda membuat aplikasi atau menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Tentu sudah bisa masuk juga di sistem pembelajaran daring. Berarti ada 2 SKS yang mungkin di semester 7. Secara otomatis, kemungkinan SKS yang bisa Anda peroleh dari asistensi mengajar ini, ada 5 SKS di semester 5, 5 SKS di semester 6, dan 2 SKS di semester 7. Nah, sekali lagi, itu semua bisa terpenuhi tergantung laporan yang Anda masukkan nanti di akhir pelaksanaan asistensi mengajar. Setelah masuk laporan itu, barulah kemudian program studi bisa melihat kemana kegiatan asistensi mengajar Anda bisa dikonversi nilainya. Jadi bisa dikonversi nilainya tidak hanya ke satu mata kuliah, tapi bisa ke beberapa mata kuliah, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang penting yang Anda lakukan berdasarkan laporan yang masuk, itu sama CPL atau capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah tersebut. Kalau di sekolah menengah, biasa disebut dengan kompetensi dasarnya. Kalau memenuhi KD-nya, kalau kita di capaian pembelajaran lulusan, kalau memenuhi CPL-nya, maka disitulah dimasukkan mata kuliah tersebut. Nah, kalau terpenuhi semuanya, berarti ada mata kuliah di semester 5 bisa Anda ambil, semester 6 juga bisa terpenuhi 2, dan di semester 7 bisa terpenuhi 1. Di semester 5 ada micro teaching dengan aplikasi komputer dalam pembelajaran. Kemudian di semester 6 ada PLP lanjutan, serta problematika pembelajaran matematika. Kemudian di semester 7 ada mata kuliah pilihan sistem pembelajaran daring. Itu semua bisa Anda lulusi dengan program asistensi mengajar, tapi sekali lagi harus memang laporan Anda yang menunjukkan bahwa semua yang Anda lakukan di asistensi mengajar bisa dikonversi ke mata kuliah itu.
Jadi inilah sebarannya semester 5, 6, 7. Sebenarnya sekiranya ini kan agak kepepet kita karena tuntutan dari kementerian, banyak program yang bisa, banyak mata kuliah yang bisa. Semester 4 itu ada pengembangan program pembelajaran, ada pengembangan media pembelajaran. Semester 3 ada evaluasi proses dan hasil belajar matematika. Sesungguhnya itu semuanya bisa masuk di asistensi mengajar. Tapi tentunya nanti akan kita lakukan setelah melakukan perombakan kurikulum. Untuk sementara, fasilitas yang kita berikan kepada mahasiswa sebagai haknya, boleh diambil, boleh tidak, itu di semester 5, 6, 7. Dengan bentuk kegiatan yang 8 tadi, dan sementara ini yang kita buka adalah program asistensi mengajar. Nah, kemudian kemungkinan dalam waktu dekat juga akan ada kegiatan kewirausahaan yang bisa Anda konversi nilainya ke mata kuliah kewirausahaan. Lalu ada lagi satu pertukaran mahasiswa, juga dalam waktu dekat akan kita lakukan. Sepertinya itu untuk semester 5. Jadi nanti ada 3 bentuk kegiatan yang mungkin bisa Anda ikuti. Yang pertama asistensi mengajar, yang kedua kewirausahaan, kemudian yang ketiga pertukaran mahasiswa. Tapi kita belum tahu di pertukaran mahasiswa ini mata kuliah apa saja yang kemudian bisa diikuti perguruan tinggi lain. Jadi pertukaran mahasiswa ini akan kita lakukan mengikutkan Anda di kegiatan kuliah di program studi lain, baik itu di Unismu maupun di luar Unismu. Misalnya yang kita sama-sama tempati kerjasama ini, mitra kita Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemarin juga kita sudah tanda tangan MOU di Universitas Negeri Padang. Namun masalahnya kalau di negeri itu kan kuliahnya lebih awal dibanding kita di swasta. Sehingga kita agak tertinggal untuk bisa mengikutkan mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Jadi nanti kita akan sesuaikan pertukaran mahasiswanya, di mana Anda akan melakukan pertukaran mahasiswa dan mata kuliah apa yang ditawarkan dari kampus tersebut. Kalau dari Unismu ditawarkan ke kampus lain, itu sementara ada 7 mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, kemudian program linear, problematika pembelajaran matematika, pengolahan data statistika, kemudian aplikasi komputer dalam pembelajaran, sistem pembelajaran daring. Tapi itu yang kita siapkan untuk mahasiswa dari luar program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita belum tahu mata kuliah apa yang disiapkan oleh perguruan tinggi lain yang bisa kita tukarkan mahasiswa ke sana. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya juala sehingga pada kesempatan ini di tengah-tengah kesibukan kita semua dengan aktivitas rutinitas yang lain, kita masih diberi kesempatan untuk bergabung di ruang ini meskipun melalui media virtual, dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim yang hadir pada room meeting ini, terkhusus kepada sekolah mitra dalam hal ini dari SMA Negeri 4 Makassar, kemudian dari SMP Unis Makassar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembekalan asistensi mengajar kaitannya dengan program kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang idealnya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pembekal ini sebagai pengantar dari saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Tentu yang pertama ucapan terima kasih kepada pihak sekolah mitra yang telah bersedia untuk menerima anak kami, mahasiswa kami yang jumlahnya 9 orang ini yang akan kami distribusi ke 2 sekolah. Seperti tadi yang saya sebutkan,
di SMA Negeri 4 Makassar dan di SMP Unisma Makassar. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang kita ikutkan dalam kegiatan ini itu sebanyak 9 orang, sebagaimana tadi dilaporkan pada saat pembukaan kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita pertemukan dalam tatap muka virtual untuk melaksanakan pembekalan program asistensi mengajar, program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dalam rangka melaksanakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke permukaan bumi menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ananda sekalian, untuk mengefisienkan waktu, berikut kami akan sajikan beberapa hal terkait pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Sudah kelihatan Bapak Ibu, Anda sekalian? Iya, kelihatan Pak. Baik, insyaallah setelah kegiatan pembekalan hari ini, insyaallah nanti akan kami berikan panduan kepada masing-masing sekolah dan selanjutnya melaksanakan pertemuan untuk menyusun program yang akan dilaksanakan dalam asistensi mengajar ini. Jadi kegiatan kita ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran, program kerjasama kurikulum dan implementasi KSKI Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM.